Benar-benar berita mendesak dari Timur Tengah. Perang tidak hanya meluas, tetapi juga memasuki fase yang benar-benar baru. Iran telah mengumumkan mobilisasi total dan membagikan senjata bahkan kepada anak-anak mulai usia 12 tahun. Faktanya, di Iran telah diambil keputusan resmi untuk memobilisasi anak-anak mulai usia 12 tahun ke dalam tentara. Anak-anak ini sudah ditempatkan di pos pemeriksaan agar mereka menjadi yang pertama menghadapi kemungkinan invasi Amerika. Sementara itu, marinir Amerika Serikat pertama telah tiba di wilayah tersebut dan merekalah yang akan melakukan intervensi. Selain itu, dalam episode ini saya akan menceritakan semua yang diketahui tentang angkatan bersenjata Iran dan semua struktur militer negara ini, dan mengapa rezim di Teheran harus memobilisasi bahkan anak-anak. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun, sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda bisa mendukungnya dengan berlangganan, dengan donasi atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Di akhir episode, jika Anda merasa informasi ini penting dan diperlukan, Anda bisa mendukung kanal ini termasuk secara finansial. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Pichi News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi sebelumnya, saya ingatkan, media Iran Tasnim melaporkan bahwa di Iran, lebih dari 1 juta penduduk negara itu telah dimobilisasi untuk menghadapi kemungkinan invasi darat oleh Amerika Serikat. Menurut Korps Pengawal Revolusi Islam, di antara pasukan darat Iran, semakin besar keinginan untuk menjadikan wilayah negara itu neraka yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pihak Amerika. Sementara itu, menurut kantor berita Tasnim, pemerintah menerima banyak sekali permohonan dari para pemuda Iran yang ingin bergabung dengan milisi semi-militer Basij, Korps Pengawal Revolusi Islam, dan juga tentara reguler. Dan di sini saya akan mengutip salah satu pejabat Korps Pengawal Revolusi Islam. Amerika Serikat ingin membuka Selat Hormuz. Kami siap baik untuk menghadapi strategi bunuh diri mereka maupun jika selat itu tetap ditutup. Namun, seperti yang ternyata hari ini, itu hanyalah pengondisian publik soal mobilisasi di Iran. Rezim di Teheran mengumumkan dimulainya mobilisasi anak laki-laki mulai usia 12 tahun. Keputusan seperti itu dijelaskan dengan alasan bahwa remaja-remaja ini, usia 12 tahun katanya, memang sangat ingin berperang. Jadi, mengapa harus menolak keinginan mereka seperti itu? Akhirnya, pasukan keamanan Iran merekrut anak-anak mulai usia 12 tahun untuk menjaga pos pemeriksaan dan tugas-tugas lainnya di Teheran. Hal ini dilaporkan oleh media Al Arabiya. Dan seperti yang ditulis oleh media, setelah perang dimulai, pos pemeriksaan bermunculan di seluruh Teheran, dan di beberapa di antaranya sudah ada remaja yang berjaga dengan senapan otomatis. Alasan pernyataan seperti itu adalah karena pihak berwenang Iran memulai kampanye perekrutan personel di ibu kota. Dan kampanye ini disebut Untuk Iran, yang tujuannya adalah mendaftarkan mereka yang ingin bergabung dengan pasukan keamanan jika terjadi invasi darat oleh Amerika Serikat. Dan Korps Pengawal Revolusi Islam mengatakan bahwa sudah ada 1 juta orang yang mendaftar. Bahkan usia minimum para rekrutan diturunkan menjadi 12 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Di Iran mereka mulai melakukan mobilisasi sejak usia 12 tahun. Ini bahkan, seperti yang dikatakan, bukan lagi informasi dari media tertentu, sumber-sumber, dan sebagainya. Bukan. Di siaran televisi pemerintah Iran, Rahim Nadali, perwakilan Korps Pengawal Revolusi Islam di Teheran, secara terbuka menyatakan bahwa orang-orang berusia mulai dari 12 tahun dapat mendaftar untuk membantu korps dan milisi sukarelawan muda Basij melawan para pembuat onar global. Nah, di Iran, itulah sebutan mereka untuk Amerika Serikat. Menurutnya, tugas para remaja yang membawa senjata otomatis antara lain, kutipannya, mengumpulkan data terkait isu keamanan dan melakukan patroli operasional, serta mengorganisir konvoi mobil malam hari di kota. Di pos pemeriksaan dan patroli Basij, kata Nadali, yang bisa Anda lihat di seluruh kota, kami memiliki sangat banyak relawan dari kalangan pemuda dan remaja yang ingin berpartisipasi. Mengingat usia para peminat yang ingin bergabung, kami menurunkan batas usia minimum menjadi 12 tahun, karena anak-anak berusia 12-13 tahun ingin ikut serta dalam perang ini. Ini adalah kutipan dari perwakilan IRGC. Selanjutnya, media AFP menulis bahwa penduduk Teheran mengatakan kepada jurnalis media tersebut bahwa sejak dimulainya perang dengan Amerika Serikat dan Israel, mereka memang melihat orang-orang muda bersenjata di kota. Pikap militer dengan senjata berat yang terpasang di atasnya menutup jalan dan memeriksa mobil-mobil.
Begitu lewat, hanya sekitar 100 meter di depan, beberapa mobil pribadi dengan remaja bersenjata senapan otomatis kembali menghentikan mobil-mobil. Seorang warga Teheran juga menambahkan bahwa ketika sebuah roket menghantam suatu tempat, wilayah tersebut segera dipasangi garis pembatas. Pada gilirannya, para remaja dengan senapan Kalashnikov ini berteriak memberikan perintah, menentukan siapa harus berdiri di mana, apa yang harus dilakukan, dan secara rutin melepaskan tembakan peringatan ke udara. Warga Teheran lainnya melaporkan bahwa pada malam hari, para pendukung rezim sekadar membuat kerusuhan dan menyerang secara brutal terhadap mereka yang menurut mereka tidak mendukung rezim. Untuk tujuan seperti itulah para remaja bersenjata juga digunakan. Perlu saya catat juga bahwa gerakan Basiji, tempat anak-anak ini sekarang direkrut, sangat aktif terlibat dalam penindasan protes pada bulan Januari. Tapi apa yang kita ketahui tentang kekuatan militer Iran jika rezimnya bahkan sudah memanggil remaja berusia 12 tahun ke dalam tentara? Perlu dicatat bahwa Donald Trump, seperti yang Anda ketahui, sudah berulang kali menyatakan bahwa perang pada dasarnya sudah berakhir. Tetapi, Iran terus menyerang Israel dan negara-negara lain di Teluk Persia. Iran juga masih menutup Selat Hormuz yang memengaruhi harga minyak dan gas dunia. Artinya, Iran masih memiliki kekuatan. Secara resmi, menurut data Dewan Hubungan Internasional, jumlah pasukan darat Korps Pengawal Revolusi Islam melebihi 150.000 personel militer. Itu di luar formasi paramiliter Basij dan juga Angkatan Darat Reguler Iran yang lebih besar. Selain itu, Iran telah menyatakan mobilisasi 1 juta warga sipil tambahan, namun secara tidak resmi, jumlah orang yang membawa senapan otomatis bisa jauh lebih banyak. Mengenai kepemimpinan, ini juga merupakan masalah yang kontroversial. Israel menyatakan bahwa akibat serangan pertama, 7 pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan dan Intelijen telah tewas. Mereka juga melancarkan serangan terhadap Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Muhammad Pakpur. Sejak saat itu, beberapa pemimpin Korps Pengawal Revolusi Islam dan puluhan pejabat korps tersebut telah tewas. Namun pada hari Kamis, Israel mengumumkan telah membunuh Komandan Angkatan Laut Iran, Ali Riza Tangsiri. Akibatnya, pihak Israel meyakini bahwa yang tersisa hanyalah apa yang disebut sebagai rezim zombie, namun pasukan mereka tetap masih mampu bertempur. Terkait dengan persediaan militer, khususnya drone milik Iran, di sini juga masih ada beberapa pertanyaan. Pejabat Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan adanya penurunan tajam jumlah serangan roket dan drone dari Iran, serta peningkatan jumlah serangan Amerika Serikat terhadap target-target militer yang kini telah mencapai 10.000 serangan. Namun jika kita melihat dinamika serangan, kita akan melihat bahwa memang benar. Pada minggu pertama, Iran menggunakan 1.875 roket dan 2.245. Lalu dalam 3 minggu berikutnya, dinamikanya berubah dan inilah tampilannya. Minggu kedua, 240 roket dan 660 drone. Minggu ketiga, 210 roket dan 530 drone. Minggu keempat, 205 roket dan 480 pesawat tanpa awak. Jadi dalam 3 minggu terakhir memang ada perbedaan dibandingkan minggu pertama. Tapi kalau kita hanya melihat 3 minggu terakhir saja, perbedaannya tidak terlalu besar. Dan tampaknya, setelah aktivitas yang sangat tinggi di hari-hari pertama perang, orang-orang Iran telah menentukan jumlah peluncuran yang direncanakan untuk beberapa minggu ke depan, dan mereka mengikuti jadwal itu. Artinya, mereka memutuskan untuk mengambil strategi jangka panjang. Lihat lagi dinamika ini, dan jelas bahwa pada minggu pertama terjadi lonjakan, lalu setelah itu semuanya kurang lebih menjadi stabil. Kita lanjut. Menurut penilaian intelijen Amerika, Angkatan Darat dan Angkatan Udara Iran adalah salah satu yang terbesar di kawasan, tetapi memiliki pelatihan yang terbatas dan peralatan yang sudah usai. Menariknya, perang ini bisa jadi, omong-omong, merupakan hari-hari terakhir bagi jet tempur F-14 milik Iran. Amerika Serikat memasok pesawat-pesawat ini kepada Iran pada tahun 1970-an sebelum Revolusi Islam, dan sampai sekarang pesawat-pesawat itu masih digunakan di sana. Saat ini Iran sedang memindahkan personel militer tambahan dan sistem pertahanan udara ke Pulau Khark, karena pulau ini bisa menjadi target invasi darat oleh Amerika Serikat. Selain itu, jika terjadi eskalasi konflik di darat, pasukan Amerika bisa menjadi rentan terhadap berbagai ancaman rudal dan drone, mengingat kedekatan pulau ini dengan daratan utama. Adapun mengenai Angkatan Laut Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa sejak dimulainya serangan militer pada akhir Februari hingga hari ini,
lebih dari 150 kapal Angkatan Laut Iran telah ditenggelamkan. Namun, Selat Hormuz masih tetap diblokir karena Iran menggunakan ratusan kapal cepat kecil untuk menyerang kapal-kapal yang lebih besar di Teluk Persia, serta memiliki jaringan bunker bawah tanah di daratan yang kemungkinan besar masih utuh setelah pemboman. Dan yang paling penting, dalam laporan Amerika Serikat pada tahun 2017, ranjau laut disebut sebagai komponen terpenting dari strategi Iran di Selat Hormuz. Jadi, Iran sangat memahami bahwa jika mereka menanam ranjau di Selat Hormuz, itu akan menjadi masalah besar selama berbulan-bulan ke depan. Namun, Iran juga menyadari bahwa hal itu akan menjadi masalah bagi mereka sendiri, tetapi mereka siap melakukan eskalasi seperti itu demi mempertahankan rezim mereka. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja di balik kanal YouTube ini, tentu saja saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Kalian bisa melakukannya melalui donasi, keanggotaan channel di YouTube, atau berlangganan berbayar di berbagai platform. Pilih saja cara yang paling nyaman untuk kalian. Semua tautan dan detail pembayaran ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.